Kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai sistem, dasar, dan siklus akuntansi keuangan daerah. Saya sebagai pemateri pertama, Paulina Dikta Isu, NIM 18100200187, akan membahas mengenai materi yang pertama. Yang pertama mengenai pengertian akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dalam hal ini keuangan dari entitas pemerintah daerah Pemda, yaitu kabupaten, kota, atau provinsi yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemda. Pihak-pihak entitas eksternal Pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Keuangan, investor, kreditur, dan donatur, analisis ekonomi, dan pemerhati Pemda, rakyat, Pemda lain, dan pemerintah pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah. Selanjutnya, sistem pencatatan. Nah, telah kita ketahui bahwa akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi suatu organisasi. Nah, di sini yang dimaksud dengan pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi agar membedakan transaksi yang bersifat ekonomi dan yang tidak. Proses berikutnya ialah pencatatan transaksi ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi ekonomi melalui penambahan dan atau pengurangan sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Pada organisasi bisnis yang berorientasi pada profit, laporan tersebut akan terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas. Pada organisasi Pemda, laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pasal 8 Ayat 1 dan juga lampiran 29 butir yang ke-11. Peraturan tersebut diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Laporan keuangan tersebut ialah yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang kedua, laporan neraca, yang ketiga, laporan arus kas, dan yang keempat, catatan atas laporan keuangan. Karena akuntansi pemerintah atau keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan juga pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di Pemda. Nah, sebelum era reformasi keuangan, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut akuntansi, pengertian demikian tidaklah tepat. Hal ini disebabkan karena akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Terdapat beberapa macam sistem pencatatan yang digunakan, yaitu yang pertama single entry. Pencatatan single entry ini sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya sebanyak satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pencatatan yang kedua yaitu double entry. Nah, dalam sistem pencatatan ini sering disebut juga dengan sistem tata buku pasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini sering disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut, sisi debit berada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit berada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan antar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan suatu alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan tersebut yaitu aktiva ditambah dengan belanja sama dengan utang tambah ekuitas dana dan juga ditambah dengan pendanaan. Transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit
sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit. Hal ini sama dilakukan untuk mencatat belanja. Hal yang sebaiknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana, dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit, sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi debit. Hal serupa ini dilakukan untuk ekuitas, dana, dan juga pendapatan. Pencatatan yang terakhir adalah triple entry. Dalam sistem pencatatan triple entry ini merupakan pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PKK, SKPD maupun bagian keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. Selanjutnya, dasar akuntansi. Setelah kita memahami sistem pencatatan, masih terdapat satu hal lagi yang penting dalam proses pencatatan. Hal tersebut adalah masalah pengakuan. Oleh karena standar akuntansi pemerintahan atau SAP telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, maka standar akuntansi keuangan daerah pun mengikuti standar tersebut. Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut SAP adalah suatu proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam pencatatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu yang pertama, terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar atau masuk ke dalam entitas laporan yang bersangkutan. Dan yang kedua, kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau diestimasi dengan andal. Nah, dari kedua definisi tersebut, dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa pengakuan merupakan penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan berbagai basis atau dasar akuntansi atau sistem pencatatan. Dari kedua definisi di atas dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi akan dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai basis atau dasar akuntansi atau sistem pencatatan. Basis atau dasar akuntansi atau sistem pencatatan merupakan himpunan dari standar-standar akuntansi yang menetapkan kapan dampak keuangan dari transaksi atau peristiwa lainnya harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis-basis tersebut berkaitan dengan penetapan waktu atau timing atas pengukuran yang dilakukan terlepas dari sifat pengukuran tersebut. Berbagai basis atau dasar akuntansi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, basis kas. Basis kas menetapkan bahwa pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat. Yang kedua, basis akrual. Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi dan bukan hanya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh sebab itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan pada periode terjadinya. Selanjutnya, basis kas modifikasian. Menurut butir 12 dan 13 dari lampiran 29 tentang kebijakan akuntansi,
Kepemendagri nomor 29 tahun 2002 disebutkan bahwa abuted yang ke-12, basis atau dasar kas modifikasian merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Butir yang ke-13, transaksi penerimaan atau pengeluaran kas dicatat atau di jurnal pada saat uang diterima atau dibayar. Pada akhir periode, dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terrealisasi. Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Selanjutnya, basis akrual modifikasian. Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan menggunakan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. Contohnya adalah pengakuan piutang pendapatan. Tidak semua piutang pendapatan, misalnya pendapatan pajak, diakui dengan basis akrual. Pembatasannya adalah jangka waktu piutang pendapatan tersebut berjangka waktu 3 bulan atau lebih. Yang berikut adalah tahapan siklus akuntansi. Siklus akuntansi dimulai dengan tahapan menganalisis transaksi. Tahapan kedua adalah menjurnal transaksi. Transaksi-transaksi pada awalnya dicatat secara kronologis dalam jurnal sebelum dipindahkan ke buku besar. Jadi jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Biasanya jurnal memiliki kolom untuk mencantumkan tanggal, nama akun, dan uraian. Tahapan kedua adalah buku besar yang dicatat sesuai dengan nama per akun dan kode rekening. Tahapan berikutnya adalah menyusun neraca saldo pada tanggal tertentu, misalnya akhir periode. Saldo dari setiap akun atau kode rekening dari buku besar akan dirangkum ke dalam neraca saldo. Tahap berikut adalah menjurnal dan memposting jurnal penyesuaian. Untuk transaksi pembayaran di muka atau pendapatan diterima di muka, atau transaksi yang masih harus dibayar, yang masih harus diterima, dan tahap ke-6 yaitu menyusun laporan keuangan. Yang pertama ada analisis transaksi. Yang dimaksud dengan analisis transaksi adalah peristiwa ekonomi dari suatu entitas yang dicatat. Tujuan dari analisis transaksi adalah untuk mengidentifikasi jenis-jenis akun yang terkait, kemudian menentukan apakah dibutuhkan di debit atau di kredit pada akun tersebut. Dengan melakukan analisis ini sebelum membuat ayat jurnal akan sangat membantu dalam memahami ayat-ayat jurnal baik yang sederhana maupun yang rumit. Yang kedua adalah jurnal. Jurnal merupakan catatan kronologis dari sistem atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi, dicatat di sisi debit atau sisi kredit. Dalam penulisan jurnal terdapat beberapa aturan yang menjadi kesepakatan bersama. Yang pertama, jurnal itu dicatat secara kronologis. Yang kedua, akun berada di sisi debit dicatat terlebih dahulu daripada akun yang berada di sisi kredit. Yang ketiga, akun yang berada di sisi kredit dicatat menjorok ke kanan. Yang keempat, pencatatan dilakukan pada saat terjadinya kejadian atau transaksi. Yang berikut ada buku besar. Proses klasifikasi transaksi dari jurnal ke buku besar dikenal dengan istilah posting. Buku besar adalah kumpulan catatan transaksi per akun. Setiap akun memiliki satu buku besarnya masing-masing. Buku besar dibuat dalam sebuah format tertentu dengan aturan tertentu yang telah disepakati. Yang berikut ada neraca saldo. Sebelum melakukan posting, terlebih dahulu memasukkan semua saldo awal untuk akun-akun aset, kewajiban, dan ekuitas yang diperoleh dari neraca awal tahun ke dalam buku besarnya masing-masing. Ketika transaksi periode berjalan telah dimulai, tiap transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar. Setelah selesai melakukan proses klasifikasi transaksi ke dalam buku besar, tahap selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar, PPK, SKPD, dan PPK PPKD.
melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka saldo dari semua buku besar dipindahkan ke dalam kolom neraca saldo dalam worksheet sesuai dengan posisi debit atau kredit masing-masing. Yang berikut ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat di akhir periode akuntansi agar pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan. Dan beban diakui pada saat terjadinya jurnal penyesuaian dibutuhkan untuk memastikan diterapkannya prinsip-prinsip pengakuan pendapatan. Meskipun dalam akuntansi pemerintah, prinsip penandingan ini tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial, jurnal penyesuaian memungkinkan pelaporan aset, kewajiban, dan ekuitas yang tepat di neraca, serta jumlah surplus atau defisit yang tepat dalam laporan operasional untuk periode yang berjalan. Ada dua kelompok jenis jurnal penyesuaian, yaitu beban dibayar di muka dan akrual. Pembayaran di muka terdiri atas yang pertama beban dibayar di muka. Beban yang dibayar di muka secara tunai dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi. Contohnya perlengkapan kantor, asuransi, dan depresiasi. Pendapatan di muka atau pendapatan yang belum dihasilkan, uang tunai yang diterima dan dicatat sebagai kewajiban sebelum pendapatan dihasilkan. Contoh pendapatan pajak, reklame, dan pendapatan sewa. Yang kedua akrual. Akrual terdiri atas yang pertama akrual pendapatan, yaitu akrual pendapatan pada dasarnya adalah piutang, yaitu pendapatan yang telah dihasilkan namun belum diterima uangnya atau belum dicatat. Contohnya piutang pajak. Yang kedua akrual beban. Akrual beban pada dasarnya adalah utang, yaitu beban yang telah terjadi namun belum dibayarkan uangnya atau belum dicatat. Contohnya bunga untuk utang, sewa pajak, gaji atau honorium. Yang berikut laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama laporan realisasi anggaran. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode per laporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Dengan demikian, laporan realisasi anggaran menyajikan pendapatan pemerintah daerah selama satu periode, belanja, surplus atau defisit, pembiayaan, dan selisih lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Yang kedua neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas ekonomi pada suatu tanggal tertentu. Laporan ini dibuat untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Yang ketiga laporan arus kas. Laporan arus kas menjadikan informasi tentang sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan arus keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan non-anggaran. Yang berikut ada catatan atas laporan keuangan. Disajikan secara sistematis sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, di mana setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Di samping itu juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan, serta ungkapan-ungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Baik, nama saya Putra Neno. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Baik, jadi dalam sistem akuntansi keuangan daerah ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Nah, sistem akuntansi pemerintahan daerah ini dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah pada satuan kerja oleh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi satuan kerja perangkat daerah yang dilaksanakan oleh pejabat penata usahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah.
Nah, sistem pemerintahan daerah secara garis besar ini terdiri atas 4 prosedur akuntansi. Yang pertama itu prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset. Nah, yang pertama tentang prosedur akuntansi penerimaan kas. Nah, dalam prosedur penerimaan kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi. Nah, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi lain atau kejadian keuangan. Nah, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD atau SKPKD. Nah, yang pertama itu tentang fungsi yang terkait. Nah, fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD itu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK atau SKPD. Nah, sedangkan pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Yang kedua itu tentang dokumen yang digunakan. Kemudian yang ketiga terdapat surat keterangan pajak daerah. Surat keterangan pajak daerah. Nah, digunakan untuk menetapkan pajak daerah atau wajib pajak yang dibuat oleh PPKD. Surat keterangan retribusi daerah digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atau wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran. Yang kelima terdapat bukti transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah. Kemudian keenam terdapat nota kredit bank. Nah, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkan bahwa adanya transfer yang masuk ke rekening kas. Kemudian yang ketujuh, bukti jurnal penerimaan kas. Ini merupakan pencatatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua jenis transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas. Yang kedelapan ada buku besar. Nah, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk memposting semua transaksi atau kejadian yang meliputi dari jurnal penerimaan kas ke buku besar untuk setiap rekening aset. Nah, kewajiban aset, kewajiban ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dan yang kesembilan ada buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu. Kemudian yang terakhir, laporan dihasilkan pada SKPD terdiri atas yang pertama laporan realisasi anggaran, yang kedua ada neraca, dan yang ketiga ada catatan atas laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang kedua tentang prosedur akuntansi pengeluaran kas. Nah, fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas ini dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK SKPD. Nah, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Dokumen yang digunakan, kemudian surat penyediaan dana merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap atau direalisasi. Kemudian surat perintah membayar SPM. Nah, ini merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan surat perintah pencairan dana yang akan diterbitkan oleh bendahara umum daerah atau kuasa BUD. Yang berikut ada kwitansi pembayaran dan bukti pembayaran lainnya. Itu merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran. Kemudian SP2D itu merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD atau Bendahara Umum Daerah yang merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran. Untuk
BUD untuk mencairkan uang pada bank yang ditunjukkan. Yang ketujuh ada bukti transfer. Nah, bukti transfer bukan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah. Kemudian ada nota debit bank, merupakan dokumen atau atas bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar ke rekening kas umum daerah. Kemudian berikut ada buku jurnal pengeluaran kas. Ini bukan pencatatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian berhubungan dengan pengeluaran kas. Kemudian ada buku besar. Buku besar yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk memposting semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal pengeluaran kas ke buku besar untuk setiap rekening aset. Kemudian buku besar pembantu. Nah, ini merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat setiap transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu. Nah, yang berikut adalah laporan yang dihasilkan pada SKPD. Terdiri atas ada laporan realisasi anggaran, ada neraca, ada catatan atas laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Kemudian yang ketiga itu prosedur akuntansi selain kas. Nah, prosedur akuntansi selain kas ini meliputi transaksi dari atau kejadian yang berupa yang pertama itu pengesahan pertanggungjawaban atau SPJ. Nah, pengeluaran dana yang merupakan pengesahan atas pengeluaran atau belanja melalui mekanisme uang persediaan, ganti uang atau tambahan. Nah, yang kedua itu koreksi kesalahan pencatatan yang merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam pembuatan jurnal yang telah diposting ke buku besar. Kemudian ada penerimaan hibah selain kas yang merupakan penerimaan sumber ekonomi non kas yang merupakan pelaksanaan APBD tetapi mengandung konsekuensi ekonomi bagi Pemda. Kemudian ada pembelian secara kredit yang merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang. Kemudian ada retur pembelian kredit. Nah, retur pembelian kredit ini merupakan pengembalian aset barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan pemindatanganan aset tetapi kepada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas. Kemudian ada penerimaan aset tetap milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan perolehan aset akibat adanya tukar menukar dengan pihak ketiga. Kemudian ada fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPD yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK atau SKPD. Nah, sedangkan pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. Lanjut yang terakhir itu yang keempat, prosedur akuntansi aset. Nah, dalam prosedur akuntansi aset ini pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK atau SKPD serta pejabat, pengurus dan penyimpanan barang. Nah, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi SKPKD. Kemudian yang kedua ada bukti transaksi atau kejadian akuntansi aset. Itu terdiri atas berita acara penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, kemudian ada surat pengiriman barang, surat keputusan mutasi barang, kemudian ada berita acara pemusnahan barang, berita acara serah terima barang, kemudian berita acara penilaian, dan yang terakhir berita acara penyelesaian pekerjaan. Kemudian ada fungsi akuntansi pada PPK atau SKPD. Fungsi akuntansi pada SKPKD ini berdasarkan bukti transaksi atau kejadian yang melakukan pencatatan ke bukti memorial.
Kemudian ada fungsi akuntansi pada PPK SKPD. Yang fungsi akuntansi pada SKPKD itu berdasarkan bukti memorian, mencatat dan dimasukkan ke dalam buku jurnal umum. Nah, kemudian ada fungsi akuntansi PPKD atau SKPD. Fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik melakukan postingan ke buku besar. Nah, kemudian yang terakhir, semua buku besar ditutup semua buku besar itu ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD atau SKPKD. Sekian.